warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Daila. Kali ini Daila akan membahas soal-soal dari berbagai materi SMP dan SMA, soal matematika pastinya, tapi sedikit berbeda dari soal biasanya karena Daila akan membahas soal-soal dengan tipe HOTS atau High Order Thinking Skill, soal-soal yang membutuhkan penalaran dan berpikir tingkat tinggi. Nah, biasanya tipe soal ini tidak sering diberikan guru kepada siswa, atau dengan kata lain, soal tipe HOTS ini adalah soal-soal yang non-rutin, yang tidak biasa diberikan ke siswa. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kita masuk ke soal pertama, yaitu tentang materi himpunan. Soalnya adalah, dalam remaja Karang Taruna di Desa Sukamaju, setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperoleh data sebagai berikut. 20 siswa gemar bola voli, 25 siswa gemar sepak bola, 23 siswa gemar bulu tangkis, 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola, 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis, 4 siswa gemar ketiganya, serta 2 anak tidak gemar ketiganya. Banyaknya remaja Karang Taruna di desa tersebut adalah, nah, karena di sini ada 3 macam, ya, ada 3 yang digemari, ada bola voli, sepak bola dan bulu tangkis, maka kita fokus dulu yang gemar ketiganya. Kita buat diagram Venn, kita buat 3 lingkaran. Di sini dia buat V-nya itu voli, SB itu sepak bola, dan BT itu bulu tangkis. Jadi kita lihat yang gemar ketiganya. Nah, di sini ada 4 siswa yang gemar ketiganya. Berarti kita tulis di sini 4. Karena di sini siswa yang gemar ketiganya ada bulu tangkis, sepak bola, dan voli. Selanjutnya ada 12 siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis. Nah, ini sepak bola dan ini bulu tangkis. Maka kita buat di sini. Karena ini udah ada 4, maka kita tinggal buat 8. Jadi 8 tambah 4 itu 12 siswa. Selanjutnya 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis. Bola voli nih dan bulu tangkis. Ada 10 siswa. Karena di sini udah ada 4, maka kita tinggal buat 6 lagi. Voli dan bulu tangkis, maka ada 10 siswa. Selanjutnya 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola. 10 siswa gemar bola voli dan sepak bola. Nah, kita buat di sini. Ada 8 siswa. Karena di sini udah ada 4, maka kita tinggal buat 4 lagi. Jadi ada 8 siswa. Selanjutnya ada 23 siswa gemar bulu tangkis. Nah, di sini bulu tangkis. Di dalam bulu tangkis ini udah ada berapa nih? 6 tambah 4 10, 10 tambah 8 18. Udah ada 18 siswa, sedangkan di sini ada 23 siswa yang gemar bulu tangkis. Berarti kita tinggal tambah 5. Jadinya 23 yang gemar bulu tangkis. Selanjutnya ada 25 siswa yang gemar sepak bola. Nah, di sini ini sepak bola udah ada 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, ada 16 siswa. Sedangkan di sini ada 25, berarti kita kurang 9 lagi. Nah, jadi ada 25 siswa yang gemar sepak bola. Selanjutnya ada 20 siswa yang gemar bola voli. Nah, di bola voli ini udah ada 14 siswa. Berarti kita kurang 6 lagi, maka kita tulis 16. Jadi, banyaknya remaja Karang Taruna di desa tersebut adalah semua yang ada di sini kita totalkan. Total. Nah, tapi teman-teman jangan lupa di soal ini ada 2 anak yang tidak gemar ketiganya. Nah, ada 2 anak yang tidak gemar ketiga ini. Dia tidak gemar voli, sepak bola, dan juga tidak gemar bulu tangkis. Maka kita buat 2-nya itu di sini. Oke. Sehingga totalnya adalah 6 ditambah 4
ditambah 9, ditambah 6 lagi, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 5, ditambah 2. Maka hasilnya adalah 44 remaja. Begitu. Soal yang kedua yaitu tentang logika matematika. Urutan nilai kebenaran dari Pi jika dan hanya jika Q atau lingkaran Pi adalah. Nah, yang pertama kita harus buat dulu tabel kebenaran logika matematika itu sendiri. Kolom pertama kita isi dengan P, kolom kedua kita isi dengan Q, kolom ketiga kita isi dengan lingkaran P, kolom keempat kita isi dengan Q atau lingkaran P, dan kolom yang terakhir kita isi pernyataan ini. Di kolom P kita udah tahu dalam tabel kebenaran logika matematika, dalam tabel kolom P kita isi itu benar, benar, salah, salah. Dan di kolom Q benar, salah, benar, salah. Nah, lingkaran P ini adalah lingkaran itu negasi, kebalikan dari P. Nah, kalau misalnya di kolom P-nya itu benar, maka lingkaran P-nya adalah salah. Yang ini juga sama salah. Nah, kalau misalnya P-nya salah, maka lingkaran P-nya itu benar. Ini juga. Nah, kalau ketentuan di disjungsi, ini kita bisa katakan dia atau ya, jadi Q atau lingkaran P. Nah, di disjungsi itu pernyataannya jika Pi itu bernilai salah dan Q itu bernilai salah, maka disjungsinya itu salah. Nah, selebih dari itu benar semua. Jadi karena di sini ada di Q itu salah, di lingkaran Pi itu juga salah, maka nilai kebenarannya Q atau lingkaran Pi adalah salah. Nah, selebihnya benar semua. Tuh. Selanjutnya kita tentukan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut, ya. P jika dan hanya jika Q atau lingkaran P. Nah, pernyataan ini adalah implikasi ya. Jadi pernyataan biimplikasi itu akan bernilai benar kalau P dan Q-nya itu kedua-keduanya itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi misalnya kalau misalnya P-nya itu benar, Q-nya itu benar, maka nilainya benar. Nah, kalau misalnya S-nya itu salah, P-nya itu salah, terus Q-nya itu salah, nilai kebenarannya itu salah, gitu. Jadi kalau P biimplikasi Q atau lingkaran P, nah ini benar sama benar, maka dia benar. Benar sama salah, maka dia salah. Salah sama benar, maka dia salah. Salah sama benar, maka dia salah. Nah, ingat ya, pernyataan biimplikasi akan bernilai benar kalau Pi dan Q-nya itu sama-sama benar, atau dengan kata lain, keduanya harus memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, urutan nilai kebenaran dari Pi biimplikasi Q atau lingkaran P adalah, ini dia. Urutan kebenarannya B, S, dan S. Atau benar, salah, salah, dan salah. Soal yang ketiga tentang bangun datar persegi panjang. Jika selisih panjang dan lebar persegi panjang yaitu 4 cm dan keliling sebuah persegi panjang 40 cm, maka tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Panjang adalah P dan lebar adalah L. Nah, dan kita juga udah ketahui bahwa keliling dari persegi panjang itu adalah 40 cm. Dan selisih antara panjang dan lebarnya adalah 4 cm. Ini. Oke. Selanjutnya kita ketahui bahwa rumus dari keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L atau 2P ditambah 2L. Dan sudah kita ketahui bahwa kelilingnya itu adalah 40 cm. Oke. Maka P tambah L sama dengan
40 dibagi 2. P tambah L sama dengan 20. Nah, ini kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya, selisih panjang dan lebar sudah kita ketahui, maka P dikurang L sama dengan 4 cm. Jadi P sama dengan L ditambah 4. Dan ini menjadi persamaan 2. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 2 ini ke dalam persamaan 1. Jadi P ditambah L sama dengan 20. Nih, P nya sudah kita dapati tadi, L tambah 4. L ditambah L, 1 lebar ditambah 2 lebar, jadinya 2 lebar ditambah 4 sama dengan 20. 2L sama dengan 20 dikurang 4. Karena ini plus, berubah kemari jadi minus. Jadi 20L sama dengan 16. L sama dengan 16 dibagi 2, L sama dengan 8 cm. Jadi sudah kita dapati bahwa lebarnya itu adalah 8 cm. Selanjutnya kita cari panjangnya, sehingga panjang atau P tadi sama dengan L ditambah 4. L nya itu 8 ya. L nya itu 8 ditambah 4, maka 12 cm. Sehingga luas dari persegi panjang tersebut adalah, kita tahu rumus dari luas persegi panjang adalah P kali L, maka panjangnya 12 cm dikali dengan lebarnya 8 cm. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 96 cm kuadrat. Seperti itu. Contoh soal yang keempat yaitu tentang bangun ruang kategori limas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm, sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi 5 cm, maka berapakah volume limas tersebut? Nah, untuk mencari volume limas ini kita harus tahu dulu berapa tinggi dari limas itu sendiri. Maka untuk mencari tinggi limas kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Jadi tinggi limas yaitu akar yang udah diketahui TP kuadrat dikurang dengan OP kuadrat sama dengan akar TP nya 5 cm kuadrat dikurang dengan OP nya 3 cm kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat yaitu 25 dikurang dengan 3 kuadrat 9. Jadi 25 dikurang 9 maka akar 16. Jadi tinggi limas tersebut adalah 4 cm. Nah, setelah kita tahu bahwa tinggi limas ini adalah 4 cm, maka volume limasnya adalah, kita menggunakan rumus sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Sama dengan sepertiga dikali luas alasnya 6 kuadrat dikali dengan tinggi limasnya yaitu 4 cm. Jadi 1/3 dikali 6 kuadrat 36 dikali 4. 1/3 dikali 36 kali 4 yaitu 144. Maka volume limasnya adalah 48 cm kubik. Sekarang soal yang kelima. Nah, soal kelima ini tentang teorema Pythagoras dalam bangun datar trapesium. Nah, perhatikan gambar trapesium berikut ini. Yang ditanya itu berapa panjang BC-nya? Karena AB sudah diketahui, AD sudah diketahui, dan CD-nya juga sudah diketahui. Maka berapa panjang BC-nya? Nah, langkah pertama kita buat ulang gambarnya. Lalu selanjutnya di sini di titik C ini
kita tarik garis ke bawah. Di sini kita buat titik E. Maka di soal kita ketahui bahwa A ke B-nya itu adalah 33 cm. Nah, di sini udah ada E, maka kita harus tahu juga nih berapa sentimeter EB-nya. Nah, untuk mencari EB ini rumusnya itu EB sama dengan AB dikurang CD. Jadi AB-nya itu adalah 33 dikurang CD-nya yaitu 25, maka 33 dikurang 25 yaitu 8. Jadi di sini 8 cm dan di sini 25 cm. Kenapa? Karena AE dan CD itu sudah sama panjang. Dan di sini 15 cm di AD, maka di EC juga 15 cm. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang BC ini, maka kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BC sama dengan akar EB kuadrat ditambah dengan CE kuadrat. Akar 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Akar 8 kuadrat yaitu 64 ditambah dengan 15 kuadrat yaitu 225. Jadi akar 64 ditambah 225 yaitu 289. Nah, akar dari 289 itu adalah 17. Maka panjang BC ini adalah 17 cm. Soal yang ke-6 yaitu tentang pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X kurang 1 plus per X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan X ditambah 1 per X dikurang 2. Nah, langkah pertama, X tambah 1 per X dikurang 2 ini kita pindah ruas dulu ke sebelah kiri menjadi X kurang 1 per X ditambah 2 dikurang X ditambah 1 per X dikurang 2, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kenapa bisa negatif? Karena sebelumnya dia positif, jadi ketika dia berpindah ruas maka dia berubah menjadi negatif. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut, yaitu X plus 2 dan X dikurang 2. Seperti biasa, X plus 2 kali X dikurang 2 dibagi dengan X plus 2 dan dikali dengan X kurang 1. Hasilnya X kurang 1 dan X kurang 2 dikurang X plus 2 dikali X minus 2 dibagi dengan X minus 2 dan dikali dengan X plus 1. Hasilnya X plus 1 dan X plus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya seperti biasa kita jabarkan X dikali X dikali min 2 dan min 1 dikali X, lalu min 1 dikali min 2. Ini juga sama, kita kali seperti biasa. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang X ditambah 2 dikurang X kuadrat ditambah 2X ditambah X ditambah 2 per X plus 2 dan X minus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seperti biasa. X kuadrat min 2X dikurang X jadinya min 3X plus 2 min dikali X kuadrat jadinya min X kuadrat plus 2X ditambah X jadinya plus 3X dikali dengan min jadinya min 3X min dikali plus 2 jadinya min 2 per X plus 2 dan X minus 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini X2 dikurang X2 ini habis ya, dan 2 dikurang 2 juga habis, maka tinggal min 6X per X plus 2 dan X dikurang 2
kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya. Min 6x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Atau x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Atau x dikurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Maka kita bisa buat titik atau garis bilangan ya. Kita bisa buat garis bilangannya. Kita bisa langsung nentuin titiknya, yaitu 0, 2, dan min 2. Di 0 kita buat titik atau bulatan penuh, di 2 bulatan kosong, dan di min 2 bulatan kosong. Kenapa? Karena x plus 2 dan x min 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, makanya bulatannya itu harus kosong. Dan ini kenapa penuh? Karena dia sebagai pembilang, dan di soal itu adalah kurang dari atau sama dengan, maka bulatannya itu penuh. Nah, sekarang kita harus menguji titik di sebelah 2, di sebelah 0, sebelah kiri 0, dan di sebelah kiri min 2. Oke, kita uji titik di sebelah kanan min 2 ya. Kita ambil titik 3, maka x ini kita ganti dengan 3. Min 6 dikali 3 jadinya min 18, jadi di sini min. Nah, 3 ditambah 2 jadinya 5 plus 3 dikurang 2 jadinya 1 plus. Jadi min bagi plus itu adalah min. Nah, secara otomatis di sini akan plus, min, dan plus. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari atau sama dengan 0, maka yang kita arsir atau yang kita ambil itu adalah bagian negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari min 2 dan x lebih besar dari min 2 dan x kurang dari atau sama dengan 0, atau x lebih besar dari 2, di mana x merupakan elemen bilangan real. Gitu. Itu ya teman-teman, beberapa soal matematika dari berbagai materi, ada SMP dan SMA. Soal nomor 6 ini adalah soal pembahasan yang terakhir. Jadi sekian dulu video kali ini, dan akan ada pembahasan video lanjutannya. Jadi yang kali ini semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.